Assalamualaikum. Selamat datang di channel Edwin Alfandi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, share, likes, and comment. Nah, kalau dirilis kampus tanggal 2 Mei, poin ke-6, itu kampus mencabut gelar mahasiswa berprestasi IM pada tahun 2015. Itu kemungkinan besar terjadi, iya Pak Kodri? Iya, itu sudah bisa dipastikan terjadi kalau menurut saya sih. Kalau misalnya itu terbukti ya, terus gelar, mahasiswa berprestasinya, predikatnya itu dicabut, Ya. bisa ada kemungkinan nggak sih untuk ijazah S1-nya juga dicabut? Oh itu enggak. Kenapa tuh Pak? Kalau saya enggak. Karena setahu gini, kalau dia berprestasi itu bisa dicabut karena ini kan termasuk pelanggaran kan, pelanggaran etik lah, di mana mungkin setelah di penilaian mahasiswa berprestasi kan itu harus ada penilaian misalnya etika dia, terus selain dari prestasi ya, etika dia, terus pengalaman dan lain-lain, pencapaian prestasi dia kayak gitu. Tapi kalau untuk status sarjana dicabut, itu nggak mungkin, dan aku pun kalau ada orang teriak itu masalah status sarjana dicabut, aku sangat tidak setuju. Berarti karena ini kasusnya bukan perihal akademik, tapi perihal etika, kemungkinan besar untuk predikat mahasiswa berprestasinya dicabut, tapi gelar S1-nya tetap ya Pak ya? Tidak, tetap. Kecuali kan kalau setahu kalau pencabutan gelar sarjana itu ketika misalnya dia melakukan plagiarisme contohnya, atau dia melakukan istilahnya melakukan tindakan-tindakan yang inilah yang melanggar akademik kayak gitu. Kalau S2-nya Pak, kira-kira dicabut juga nggak tuh? Untuk Kalau ininya, S2-nya, untuk beasiswa Australian Award-nya kalau beasiswa itu bisa dicabut. dicabut ya? Sebenarnya tergantung ini sih, tergantung peraturan dari pemberi beasiswa dan kampusnya juga. Tapi setauku di Melbourne sana, terutama di kampus itu cukup concern masalah sexual harassment ya. Jadi itu juga merupakan ancaman sih buat si Ibrahim Malik ini. Jadi makanya banyak juga yang speak up buat menuntut agar dia beasiswanya dicabut, dan nggak dicabut doang, sebenarnya harus bisa ngebalikin sih sebenarnya, karena kan beasiswanya sudah dibayarkan. Betul. Posisinya dia sudah di tugas akhir nih kayak gitu. Jadi berapapun yang sudah keluar di awal, ketika ini dicabut balikin semua ya. Betul. Kalau beasiswa sih bisa, karena kan posisinya dia sedang berkuliah di sana, dan kebetulan ada korban juga yang di sana kayak gitu. Betul. Jadi kan mungkin kalau misalnya kasusnya kemarin diramain ketika dia masih jadi mahasiswa UII, bisa aja di paling buruknya di DO ya bisa kayak gitu. Iya, karena sekarang statusnya udah alumnus lah ya. Karena sudah alumnus, jadi hak UII hanya menghapus historical dia aja kayak gitu. Benar. Dan susahnya juga sekarang karena lagi pandemi gini ya Pak ya. Jadi kalau misalnya mau jemput langsung gitu kan susah juga. Jadi ada alasan tepat ketika dia, gue belum bisa nih ke Indonesia, ya nggak? Iya, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Makanya sebenarnya salah satu tujuanku untuk membalas surat dia adalah sebenarnya aku sangat mendukung banyak orang yang meng-up berita ini. Posisinya itu sebenarnya agar si Ibrahim Malik ini terdesak. Nah, jadi kan posisinya ketika tersangka atau pelaku ini terdesak, mau tidak mau dia harus mengakui kan. Dan harus speak up ya. Karena semua orang sekarang nih posisinya udah spotlight ke mereka semua nih. Dan sebenarnya di mahasiswa UII aja semuanya itu belum ada yang tahu banget sama kasus ini. Jadi aku sih salut sama orang yang tiap hari itu bisa nge-up berita ini, dan aku juga termasuk yang kemarin nulis surat itu pun berharapnya sebenarnya nggak berharap apa-apa, cuma pengen bikin semua orang kalau bisa tahu sama berita ini. Bukan masalah kita ini ya membuka aib atau apa, bukan. Karena kalau nyebar aib mah aku bisa nulis lebih lagi kayak gitu. dan tanda tangannya mungkin bukan gambar itu lagi kali ya? Bukan, karena kan nitip jokes kan sengaja.
gitu sih. Jadi media media mengkritisi, kalau aku kan karena background ya, maksudnya media yang aku kritisi kan ada jobnya atau mungkin orang lain yang bisa lukis atau apalah. Intinya bikin semua orang tahu, semua orang aware, dan inilah apa namanya, bikin dia makin terdesak, terpaksa ya minta maaf. Tapi sayangnya kan kita tahu sendiri, di berita edisi yang baru ini, aku pikir setelah dia terdesak dia akan speak up untuk minta maaf. Karena aku sih mikirnya berita-berita kayak gini kalau misalnya si pelakunya dari awal sudah minta maaf, itu lebih cepat selesai loh. Betul. Tapi dalihnya itu kan kenapa dia tidak minta maaf, karena dia merasa tidak melakukan. Pengakuannya kan seperti itu. Makanya ya benar sih kalau Pak Kodri tadi bilang membandingkan dengan oknum-oknum yang ada di sana lah ya, yang tadi disebut. Jadi mungkin sama. Tapi ya apa ya, mungkin bisa jadi juga dia menyampaikan, oke, aku kenapa harus minta maaf karena aku nggak melakukan. Bisa jadi itu pun sudah terdesak, Pak. Jadi kalau misalnya dia bilang, aduh iya tapi kok gimana, bilang enggak, udahlah, oke, ambil aman dulu aja. Mungkin pengeluaran waktu bisa jadi ya kan, ngulur waktu. Namanya berita kan kalau misalnya orang tidak meng-up terus, lama-lama bakal luntur, ya nggak? Betul. Nah, jadi ya apresiasi lah buat teman-teman yang terus memblow up ini secara positif untuk mencari keadilan. Korban-korban juga ada tuh satu orang yang wow luar biasa di Instagram ya. Tahu kan siapa? Iya tahu. Hampir tiap hari kan. Oh, hampir tiap hari itu di highlight Instagram juga udah banyak banget tuh. Ada part 1, ada part 2. Buset dah. Cuma mungkin aku sedikit berpesan sih sama yang korban ya. Boleh? Gini, ada beberapa yang aku rasa bisa dikategorikan dia korban. Ada beberapa yang dikategorikan sebenarnya tidak bisa dikatakan dia sebagai korban. Nah, yang aku takut adalah ini jadi bias ke semua orang atau semua yang melapor kayak gitu. Biasanya dalam arti gini, oke, kalau misalnya tanpa persetujuan si cewek ini merasa dilecehkan sama si IM, oke, itu masuk kategori korban. Tapi aku ngerasa ada beberapa orang yang sebenarnya dia dalam hubungan sama si IM ini sebenarnya sama-sama menyetujui. Menyetujui apa tuh maksudnya? Suka sama suka? Iya, mungkin bisa dibilang kayak gitu, suka sama suka, dan si cewek mungkin kecewa kayak gitu. Nah, kalau menurutku itu tidak bisa dimasuk kategorikan korban sih. Contoh ya. Oke, ya. Ini mohon maaf sekali nih, misalnya saya berpacaran dengan si A, bukan berpacaran tapi sedang dekat dengan si A, terus saya berkomunikasi dengan si A, terus saya meminta foto, mohon maaf, misal foto bagian tubuh si A, dan dikirim ke saya, dan tiba-tiba si A merasa dia menjadi korban saya. Kalau itu nggak masuk sih. Oke. Karena kan posisinya kita saling setuju. Ya. Dan saya pun tidak menyebarkan itu. Berarti bisa dikatakan yang menjadi korban itu yang rugi ya? Ada kerugian. Ya, ada dia ngerasa kerugian. Tapi kalau misalnya dia sama-sama suka, ya bukan salah si EM juga. Tapi kalau misalnya memang ya namanya juga cinta kayak gitu. Tapi kan kebanyakan, tapi aku sih berharap kebanyakan memang yang dirugikan kayak gitu. Tapi kalau yang sama-sama suka, tolong dipikirkan lagi, takutnya itu menjadi bumerang buat pelapor ya. Kayak gitu. Apa? Takutnya menjadi bumerang buat pelapor juga kan? Takutnya menjadi bumerang buat pelapor juga. Ya itu contohnya kayak misalnya yang tadi yang dia sama-sama suka dan ada sama-sama setuju misalnya berbagi foto atau video, terus tiba-tiba mengklaim sebagai korban kayak gitu. Itu hati-hati sih, karena itu bisa dibalikin lah ibarat. Nah, itu makanya juga kalau IM dengar ini ya mungkin habis ini kita juga bakal blow up juga nih. Kalau IM dengar ini,
cobalah sesegera mungkin untuk klarifikasi, speak up. Kalau tadi dia bilang di ABC itu, saya tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi apapun. Alhamdulillah sejauh ini Instagram masih aman-aman aja, masih bisa dipakai ya Pak ya. Iya benar. Jadi ada banyak media kalau untuk mengklarifikasi. Video pun di mana-mana. Kalau misalnya memang mau lewat WII, ya sudah disampaikan saja supaya ini tidak bias karena kalau makin ke sini tidak ada klarifikasi dari terduga pelaku, kan orang makin banyak ya dosanya. Makin nebak sana, makin nebak sini ya nggak? Nanti bakal diserang orang-orang, maksudnya bakal diserang banyak entah dari keluarga lu lah atau apa nanti. Itu pasti tuh kalau ada orang yang ada yang salah kan ada aja yang suka banget ngulik-ngulik kehidupan lah atau apa. Iya, melebar-lebar lah ya. Melebar. Ya berharap aja sih di orang bisa bikin, ya maksudnya mengaku lah, at least minimal mengaku. Karena posisinya ini bukan satu orang. Oke, kalau satu orang dia nggak mengaku, aku mungkin percaya atau gimana. Tapi ini 30 orang ditambah yang di Melbourne itu, berarti kan ada sesuatu gitu loh. Dan nggak mungkin 35 orang itu berbohong kan, nggak mungkin. Betul. Makanya bisa dikatakan dia melakukan, dia tidak melakukan, yang ini berbohong, ya ini tidak berbohong, karena kita negara hukum, ya sudah secepatnya harus ini masuk ke dibuktikan secara hukum lah Pak ya. Ya kalau kita menduga-menduga seperti ini kan kita orang awam melihat apa ya screenshotnya chattingan apa ya mungkin diedit sih itu ya nggak sih? Ya kita nggak tahu ya. Iya makanya itu semua tuduhan-tuduhan ini memang harus dibuktikan secepat mungkin supaya kalau banyak komen yang bilang di portal Instagram itu supaya nama baik kampus juga tidak tercoreng ya kan? Oh, tapi kalau misalnya nama baik kampus, aku justru hitungannya bangga sih sama Yui. Nah itu kenapa saya nyentil di nama baik kampus karena Pak Kodri kayaknya orang yang vokal juga tuh tentang hashtag nama baik kampus tuh. Iya, saya aku tuh malah bangga sama Yui dalam arti gini. Respon UI ternyata lebih baik dibandingin respon kampus-kampus yang pernah ada kasus kekerasan seksual kayak gini. Oke, aku sebut UGM kan? Ya. Karena berita itu sudah ada Pak, makanya saya berani sebutin Pak. Bener. Di UGM, terus yang sekarang lagi naiknya UIN Malang, terus di kampus-kampus lain lah. Jadi sebenarnya ketika kita memblow up nama kampus kita, itu bukan kita menjelekkan nama kampus, tapi justru kita memposisikan atau ngasih tahu ke masyarakat bahwa nih di kampus kita itu lagi ada kasus dan lihat reaksi kampus kita tuh ternyata reaktif bagus banget dan orang tuh udah nggak mikirin oh ternyata kampus UI itu isinya musuh-musuh tapi enggak, tapi orang malah mikirnya wih kampus UI keren banget respon masalah kekerasan seksual ini itu bagus ya minimal bikin itulah yang apa dicabut mahasiswa berprestasinya terus poin-poin yang lainnya itu cukup baik kayak gitu sih responsif. Oke, dari sisi responsifnya ya gitu kan diapresiasi tapi ada celah kemungkinan ini diterima oleh masyarakat menjadi jelek bisa jadi kan Pak ya ada kemungkinan itu. Nah jadi orang berpikir aduh kampusnya begini jadi berpikir dua kali bisa jadi seperti itu. Jadi cuma kalau orang yang marah sih pasti mikirnya masalah penanganan sih. Oke. Karena saya juga mikirnya ke penanganan bukannya dalam arti saya internal UII ya maksudnya yang sering berhubungan dengan UII kayak gitu. Saya mencoba untuk netral. Itu sih. Berarti kalau orang waras mikirnya responsif ya Pak ya? Iya responsif. Karena kan banyak juga kok yang mengapresiasi dan membandingkan UI kan dari berita yang kita baca. Betul. Banyak banget. Berarti gitu. Joke-nya kalau misalnya mereka yang bilang, wah itu nama baik kampusnya jadi jelek, berarti nggak waras ya Pak? Tapi pen saya aduin aja kepalanya sama biji karet. Itu komen Anda di portal berita itu ya kan? Kayak zaman kecil. Ya kalau misalnya dia mikir jangan bawa nama universitas. Kita kalau nggak maksudnya jangan bawa universitas terus jangan di blow up terus. Kita kalau nggak di blow up terus orang nggak bakal tahu, negara bakal nggak tahu, nggak bakal reaktif sama
isu kekerasan seksual, karena sampai sekarang kan kita nggak punya peraturan masalah kekerasan seksual. Aku aja masih ragu nih si IM ini bakal dapat pidana atau tidak ya, karena emang nggak ada, setahu undang-undangnya tuh nggak ada. Oh gitu. Cuma kemarin pas kalau baca dari LBH Jogja yang mereka konferensi pers, ada beberapa kasus yang bisa masuk ke pidana kayak gitu. Oh, dari kasus IM ini? Dari kasus IM ini. Cuma kalau yang secara garis besar kayak cuma chat atau apa, itu nggak ada. Maksudnya ya chat pelecehan seksual gitu itu nggak ada ininya, nggak ada peraturan. Makanya sebenarnya momentum si Ibrahim Malik ini jadi momentum buat kita untuk nge-push ke pemerintah lagi buat masalah peraturan apa tuh undang-undang kemarin tuh yang lagi rame sama teman-teman aktivis tuh, undang-undang PKS ya, apa sih? Apa tuh? Ya, pokoknya undang-undang yang kemarin tuh yang Omnibus Law. Aktivis. Bukan Omnibus Law. RKUHP? Tentang kekerasan ini, undang-undang PKS atau apa gitu. Lupa, pokoknya undang-undang yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Itu pengen banget diangkat karena kasusnya ya macam ini kayak gitu. Kasihan korban ya Pak. Kasihan korban dan si pelaku makin besar kepala. Sampai aja karena nggak ada payung hukumnya. Karena kan mereka mikirnya kekerasan seksual itu hanya ke pemerkosaan. Iya. Atau percobaan pemerkosaan. Jadi mereka merasa kalau cuma sekedar misalnya seksual harassment masih lemah dan mereka masih merasa aman aja. Nah, makanya saya menyindir si Ibrahim Malik. Mungkin dia sambil baca-baca hukum-hukum yang ada di Indonesia melalui Google. Kenapa dia bisa sesantai itu bikin tulisan klarifikasi, mungkin loh ya. Bisa jadi. Ya kan? Betul. Karena kalau dia nggak punya, karena dia anak pinter, ya mungkin dia bakal riset dulu ya kan. Harusnya seperti itu ya Pak. Jadi sebelum melontarkan sesuatu harus difikirkan baik buruknya. Betul. Makanya rapih banget kan tulisannya. Karena dia pasti riset dulu. Tapi dari tulisan itu aku satu yang tertarik Pak. Apa? Tanda tangannya bagus. Itu dia. Iya kan? Nggak, tanda tangan bagus dan tempat-tempatnya di meja itu jamnya tertata, terus ada kartu mahasiswanya, terus ada tasbihnya, terus di pojokan ada buku atau Al-Quran ya. Apakah itu sebagai pencitraan? Pencitraan jelas. Oh, pencitraan? Oke, siap. Saya senang dengan Pak Quadri. Makanya kan saya sindirnya di foto tulisan saya juga kan saya bikin sesama mungkin tapi realistis mungkin. Yang isinya ada balsam, ada saus, yang orang jadi fokusnya ke balsamnya dan sausnya. Kenapa saus ada sebelahan sama skincare? Iya. Harusnya yang jadi Mapres Pak Kodri nih. Apa? Harusnya yang jadi Mapres itu Pak Kodri harusnya. Malah, saya mah karena dia hebat loh. Ya, kita di luar kasus dia ini hebat banget nih. Bahasanya hebat, terus kayaknya dia habis Quran ya. Aku kurang tahu itu. Cuman apa ya? Termasuk pakarnya lah ya. Betul, karena sudah diundang juga sebagai pembicara di pengajian di berbagai masjid juga kan sudah. Makanya kan di salah satu postingan di Instagram ada posternya kan sudah disebut sebagai Ustadz IM. Itu dia. Sebenarnya poin kita tuh itu sih. Kenapa kita keras banget keras dan greget banget sama berita ini tuh sebenarnya gara-gara itu doang. Betul. Coba aja kalau si Ibrahim Malik ini orang biasa, kita tuh bodo amat. Iya. Karena posisinya pertama dia mahasiswa berprestasi, ditambah ada embel-embel Ustadz. Iya. Terus di kampus UII. Itu sebenarnya kita tuh gemesnya gara-gara itu. Coba kalau dia fuckboy biasa, mana peduli kita. Bodoh amat kayak gitu. Nggak sampai ke speak up ke media juga ya. Nggak sampai di highlight banget. Kan yang apa tuh? Yang dikumpulin foto-foto pelaku kekerasan seksual kan? Oh, yang di posting sama UI Story itu. Yang udah satu lusin itu. Ya kan tahu semua tuh ceritanya. Iya. Cuma Ibrahim Malik loh yang sampai masuk Kompas TV, udah gitu berapa kali, nggak sekali, terus masuk. Pokoknya masuk TV beberapa kali beritanya.
sampai ada live wawancara sama LBH. Ya, betul. Itu kan cuma gara-gara dia punya titel ustadz, dia punya titel agamis yang bagus, prestasi yang bagus, makanya kayak gitu. Tapi sisa-sisanya itu mah cuma nguap di sosial media doang. Tapi itu memang yang jadi apa ya, point of interestnya, karena iya, betul. Dia seperti itu, ratingnya kan bagus, Pak. Iya. Ya kan, kalau orang-orang biasa dinaikin ke apa berita, media, siapa sih yang mau baca, ya enggak? Nah, ini karena ada embel-embel itu, orang jadi penasaran. Ya terlepas dari itu, memang kasus ini harus cepat-cepat diungkap lah ya, supaya tidak terlalu lama jadi duga-menduga. Satu itu, kedua kasihan korbannya, makin lama juga makin, ya mungkin psikologis makin tertekan, kita nggak tahu juga kan. Oh iya, yang pasti sih kalau makin tertekan pasti gitu. Karena ingat gitu loh ketika dia di chat-chat gitu atau diperlakukan kayak gitu. Aku masih tertarik dengan yang tadi Pak Kodri bilang, teman seangkatan ya, satu grup ya. Ya. Karena kan itu juga belum sempat, kayaknya belum sempat terpublish ya. Nah, itu hanya verbal atau sudah fisik kekerasan seksualnya? Temanku ada yang verbal, ada yang fisik. Oh gitu. Fisiknya tuh yang dengan modus jualan buku itu ya? Enggak, fisiknya itu dia maaf banget nih, pegang paha. Sorry. Itu disebutkan nggak? Maksudnya lokasinya apakah misalnya di kosannya cewek atau di mana tuh? Lokasi sih nggak disebutkan sama dia. Oh gitu, cuman udah sampai pegang paha gitu ya? Yang menurut saya itu kayaknya udah area intim ya. Dan area terlarang kita harusnya. Berat ya? Berat, makanya awalnya tuh ya aku juga ngeliat berita ini paling apa sih biasa, tapi pas 30 orang itu speak up semua, ternyata kasusnya beda-beda. Dan ada yang paling aneh itu yang sampai ereksi itu. Iya betul. Wah, udah saya udah kaget, udah bukan kaget lagi, wow, udah kayak wah gila, wah ini udah fix, ini kita harus selesaikan ini. Tapi dari pernah lihat di wawancaranya TV mana gitu ya, LBH bilang 30 korban itu kan per tanggal 4 Mei. Dan itu setelah itu masih banyak yang, bukan masih banyak sih, masih ada beberapa yang melaporkan lagi tapi belum dirilis. Berarti kan tidak hanya 30 orang ya? Iya. Pasti nambah terus, karena beberapa orang tuh nggak berani. Nah itu. Jadi karena dia mikirnya ini tuh aib bener. Iya. Ya itulah, buat teman-teman yang mungkin mendengarkan podcast ini sampai habis, yang merasa juga bisa dijadikan status korban, karena tadi sudah disebutkan Mas Kodri, korban dan suka sama suka itu berbeda. Jadi yang merasa sebagai korban, nggak masalah, lapor aja ke LBH, karena kampus juga sudah memberikan wadah ya untuk melapor, dan sudah dijamin kerahasiaan identitasnya. Betul, dijamin kerahasiaan identitas. Dan sedikit saran sih kalau misalnya buat cewek-cewek atau cowok-cowok ya, karena kan sexual harassment ini nggak cuma buat cewek, buat cowok juga bisa. Sarannya adalah kalau misalnya ada di posisi korban atau ada posisi kayak cekan kayak gitu, lawan aja. Tapi faktanya kan ada istilah apa sih namanya, tonic immobility, yang dimana kita nggak bisa melawan atau badan kita tiba-tiba nge-freeze ketika kita mau dilecehkan. Iya. Tapi at least kalau misalnya memang bisa melawan aja. Oke. Jangan kasih kesempatan buat orang-orang kayak gitu. Betul sekali. Oke, Pak Kodri, ada pesan untuk IM? Ada pesan untuk IM, Mas IM, tolong baca surat saya. Itu aja ya. Kalau tidak, saya akan bikin tulisan yang selanjutnya. Tapi kalau misalnya biar sama, nulisnya pakai tulisan tangan juga, Pak. Saya mager kan. Satu mager, kedua tulisannya mungkin jelek ya. Iya, saya mager dan saya sadar diri aja tulisannya jelek. Oke deh, Mas Kodri, makasih banyak ya waktunya sudah sharing-sharing. Tidak ada yang perlu disensor.
perbincangan kita ini? Nggak ada. Oke. Semoga bisa jadi masukan untuk berbagai pihak dan juga semoga kasus ini cepat selesai. Tentunya dengan solusi yang solutif ya, keadilan buat penyintas juga keadilan untuk terduga pelaku. Betul? Ya, betul. Dan saya mengucapkan terima kasih buat yang berani speak up masalah kasus ini, LBH Jogja, terus UI Bergerak, dan UI Story, sobat julid saya setiap saat. Ya, apresiasi untuk aliansi UI Bergerak dan UI Story. Dan kalau misalnya, aduh, aku pengen banget deh ngobrol-ngobrol kayak gini, terus ada mungkin temannya Mas Kodri tadi bisa kita ngobrol lagi, tentunya dengan segala macam penyamaran nama dan suara gitu. Kayaknya lebih asik kita ngobrolnya karena itu sudah menjadi apa ya, bukti lah secara non hukumnya ya kan, karena belum sampai hukum. Iya. Boleh deh Pak Kodri kapan-kapan dihubungi temannya, kira-kira mau atau enggak kita ngobrol lagi. Siap, bisa kita agendakan. Siap Pak Kodri. Sehat-sehat selalu, semoga lancar puasanya. Amin, amin. Thank you. Semoga juga pandemi ini selesai, bisa balik kampung lagi ya. Amin, amin. Oke, makasih banyak Pak Kodri. Ya, makasih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.